Oke, share screen. Oke, kita coba untuk bikin yang polinom Newton. Oke, tadi mana ya? Bentar. Tadi itu dari sini. Oke, kita bikin dulu fungsinya. Tadi yang dari tab ya, X sama fx-nya. 8, 9, 9,5, 11. Ini apa sih fungsinya? Ln ya. Sama dengan ln. Oke. Nah, ini fungsi dari Excel-nya. Oke, kita mau mencari nilai ketika X sama dengan 9,2. Nah, harusnya kalau pakai kalkulator, nilainya itu adalah 2,2. Nah, kita mau minta menggunakan polinom Newton orde pertama, orde kedua, dan orde ketiga. Oke? Nah, biar gampang, kita menggunakan tabel aja. Tabel. Ini suku kesekian, suku I ya. Ini XI-nya. Ini YI. YI itu sama aja kayak FX-nya. FXI ya. FXI. Kemudian ini apa ST, apa selisih terbagi yang level satunya. Ini ST yang 2. Ini ST. Karena kita sampai 3 ya. ST 3. Oke. Sukunya dari 0 ya. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 ya. FX-nya yang ini. Data X-nya. Oke. FX-nya yang ini. Ini salah. Oke. Nah, tadi kita tahu ya. ST atau selisih terbagi itu adalah kita buka dari sini. ST ya. Mana? Nah, ini ya. Nah, ini adalah ST1. Oke. Kita masukin ke sini, ST1. Ini ST1, kemudian ST2-nya. ST2. Oke. Ini ST2. Kemudian ST3-nya. Ini aja ya. ST3 berarti yang ini. Oke. ST3-nya yang ini. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin persamaannya. Berarti ST1 ini sama ini kan. Ini kita jadiin satu aja. Merge. Berarti ini itu adalah fx1. fx1 dikurangin fx0. fx1 dikurangin fx0 dibagi x1 dikurangin x0. Oke. Nah, kalau yang ini berarti antara ini sama ini ya. Ini berarti ini dikurangin ini dibagi ini kurangin ini. Bentar kan tabelnya. Oke. Ini dikurangin ini. Oke. Nah, kalau yang ini berarti ini dikurangin ini dibagi ini dikurangin ini. Oke. Nggak usah pakai itu deh. Match. Oke. Nah. Bentar. Ini kita copy, paste. Spesialnya nggak ada. Paste aja. Oke. Nah, jadi yang ini kan kosong ya. Karena kita mau jumlahin yang ini. Nah, sekarang ST2 berarti kan ini sama ini dan ini sama ini. Berarti yang kosongnya 2 ini. Nah,
Ini berarti tinggal fx2 berarti ini dikurangin fx1 ini dibagi x2 min x0. Berarti x2 min x0. Oke. Nah, kemudian yang ini berarti ini dikurangin ini dibagi X ini dikurangin ini. Oke. Nah, ini udah ada ST2-nya. Sekarang ST3 berarti cuma ada satu doang. Berarti yang ini dikurangin ini dibagi X3 min X0. Nah, jadi kita udah dapat nih nilai selisih terbagi untuk data ini. Sekarang kita tinggal menggunakan polinom Newton order 1, order 2, order 3-nya ya. Oke, nah yang pertama polinom Newton order 1. Oke, kita lihat rumusannya apa. Polinom order 1. Nah, ini dia. Oke, nah berarti kayak gini aja ya. Oke, kita copy ke sini. Oke, ini adalah rumusnya. Nah, berarti kita bisa tahu P1X-nya itu adalah tadi A0 itu apa? A0 itu adalah Y0-nya ya. Berarti A0 itu Y0 ditambah A1. Oh, oke, salah. Bentar. Karena ini itu kita kan maunya pakai sini ya. Kita maunya di 9,2. 9,2 itu berarti kan ada di antara 9 dan 9,5. Berarti ini A0 dan ini A1 ya. Berarti A0-nya itu Y0 ditambah A1-nya berarti antara ini sama ini ya. Berarti ini sama itu ini. Ini A1-nya. A1 kan antara ini sama ini. Ini dong ya. Ini dong. Ini ya. Ini berarti ya. Dikali X-nya kita mau 9,2. Dikurangin X0-nya kita pakai kan 9 ya. Oke. Nah. Ini adalah 2,2. Jadi kalau kita lihat errornya. Untuk menggunakan polinom order pertama. Kalau kita hitung. Berarti ini dikurang hasil yang seharusnya dibagi hasil seharusnya dikali 100. Oke. Jadi errornya 0,015%. Nah, kalau kita menggunakan polinom order kedua, polinom Newton order 2. Oke. Berarti kita butuh 3 data. Kita anggap aja 8, 9, sama 9,5 ya. Oke. Bentar deh. Kalau kayak gini berarti datanya beda dong ya. Oke, kalau gitu kita ambil aja yang 9, 9,5 sama 11 aja ya. Nah, berarti jadi kita ambil datanya ini A0-nya itu yang 9, A1-nya jangan deh, X0-nya itu 9, X1-nya itu yang 9,5. Nah, kalau yang order kedua kita ambil yang harus sama nih. Kalau yang kedua berarti kalau kita ambil X0-nya itu dari 8, X1-nya itu dari 9, X2-nya 9,5. Oke. Nah, di sini dia bisa kita pakai nggak ya? Kita coba ya, sama nggak ya? P2-nya, coba kita lihat. P2 itu apa sih? Kalau di persamaannya. P2 itu ini. Nah, ini sedikit beda nih. Jadi P2-nya kan seperti ini. Nah, ini kan kalau kita mau pakai yang rekursif, berarti pemilihan A0, A1-nya itu nggak boleh
nggak boleh beda ya. Nah, kalau kita mau pakai rekursif dari fungsi P1-nya untuk mencari Newton order kedua, berarti mau nggak mau ini harus 9. Ini harus 9,5 dan ini harus yang 11. Nah, kalau kayak gitu kita bisa menggunakan fungsi rekursifnya. Berarti P2 P2-nya itu tinggal menggunakan P1. P1 itu berarti ini ditambah A2. A2 itu berarti antara ini ya, X2 sama X0. Berarti A2-nya itu yang ini ya. Yang ini berarti ya. A2 dikali X min X0-nya 9 dikali X salah. X dikurang X1. X1-nya 9,5. Oke. Nah, oke. Nah, kalau kita hitung errornya sama dengan absolut dikurang dibagi dikali 100. Oke. Nah, ini adalah errornya. Nah, ini kalau kita menggunakan fungsi rekursif. Jadi ingat ya, kalau kita pakai fungsi rekursif, kita harus harus X0, X1-nya sama. Kalau misalkan beda, misalkan saya menggunakan polinom order kedua, tapi X0-nya beda nih. X0 saya 8, terus X1-nya 9, dan X2-nya 9,5. Nah, kalau kayak gini, berarti kita nggak bisa menggunakan P1 sebagai fungsi rekursifnya. Mau nggak mau, kita harus menggunakan rumus dasarnya, P2X-nya. Jadi, ya udah kita hitung manual aja. Berarti A0-nya itu berarti A0 itu apa sih? A0 itu X0 kan? A0 itu X0 kan, kalau salah. A0 itu X0-nya, Y0-nya. Jadi kita hitung dari awal ya. Berarti ini ditambah A1-nya berarti kan ini ya, ST pertamanya ya. ST pertamanya. Oke. Ini X A1 itu X1 min X0 kan? Ya. Dikali X min X0 berarti X-nya min X0. Oke. Ditambah A2 itu berarti yang ini ya. X2 sampai X0. Oke. Dikali X min X0. X min X0 dikali X min X1. Oke. Oke. Nah, jadi ini kalau kita pakai nilai X-nya beda, maka kita nggak bisa menggunakan fungsi rekursifnya. Jadi ya mau nggak mau kita harus hitung dari awal lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau pakai fungsi rekursif, berarti pemilihan X0, X1, X2-nya harus sama persis. Kalau dia beda, berarti harus dari awal lagi. Seperti itu. Dibagi di... Oke. Nah, jadi hasilnya ya nggak beda jauh lah ya. Dengan menggunakan fungsi rekursifnya. Nah, berarti kalau kita menggunakan polinom order ketiga, polinom Newton order ketiga. Nah, kalau order ketiga kan berarti kan mau nggak mau kita menggunakan X0-nya 8, X1-nya itu 9, X2-nya 9,5, dan X3-nya 11. Nah, berarti kita bisa menggunakan data dari P2 ya, karena ini kan P2 yang ini ya, P2 yang terakhir ini ya. Karena ini data yang ini bisa kita pakai karena pemilihan X-nya sama dengan ketika kita menggunakan Newton order ketiga. Oke, berarti P3-nya, P3X-nya, berarti tinggal, kita dulu rumusnya apa. Mana? Oke, order ketiga. Nah, ini. Oke, kita masukin ke
sini. Oke. Nah, ini adalah si polinom order ketiganya. Kelihatan. Nah, berarti sama aja P2 ditambah. Nah, A3 itu berarti ini ya. ST3-nya dikali X minus X0 dikali X minus X1 dikali X minus X2. Oke. Nah, di sini kita akan dapat nilai errornya absolut Oke. Jadi kita bisa kelihatan dengan kita meningkatkan polinom order Newton ordernya, kita bisa meningkatkan mengurangi error sama kayak ketika kita menggunakan polinom Lagrange. Cuman kalau Lagrange kita nggak ada fungsi rekursifnya, sehingga untuk menggunakan polinom order yang lebih tinggi tetap aja kita harus menggunakan data dari awal lagi. Tapi kalau dengan menggunakan Newton, kita bisa menggunakan data sebelumnya untuk mendapatkan interpolasi polinom order yang lebih tinggi. Tapi dengan catatan ya, fungsi rekursif di Newton itu berlaku kalau pemilihan X0, X1-nya itu sama persis. Kayak gini contoh, ketika order 1, saya pilih X0, X1-nya itu 9 dan 9,5. Nah, order kedua, maka X0-nya dan X1-nya harus 9,5 ya. Baru bisa menggunakan fungsi rekursif. Tapi kalau kita ganti pemilihan X0, X1-nya, maka mau nggak mau kita harus hitung dari awal lagi. Seperti itu. Jadi bukan berarti setiap kita menggunakan order 2, polinom Newton order 2, tinggal Newton order 1 ditambahin dengan sisa sukunya ya. Tapi harus dilihat pemilihan dari X0, X1-nya. Nah, kenapa yang order 3 bisa pakai rekursif? Karena tadi kita udah menghitung ketika kita menggunakan pemilihan X0, X1, X2-nya sama dengan yang pemilihan di order ketiga. Seperti itu. Jadi, ini namanya fungsi rekursif. Jadi, kalian nggak perlu ngitung dari awal lagi untuk mendapatkan order yang lebih tinggi. Tapi, kalian cukup menggunakan hasil dari yang sebelumnya dengan catatan pemilihan datanya itu sama. Cuma nambah data di akhir aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk metode polinom order Newton dan Lagrange, ada pertanyaan? Ada? Ada nggak? Nggak ada? Halo? Belum ada. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita belum balik ada, lagi Pak. ke tab lagi ya, bentar. Tinggal satu metode lagi, kalau nggak salah. Bentar. Jadi kalau di polinom Newton, yang harus kalian perhatiin, fungsi rekursifnya itu nggak bersifat selalu rekursif ya. Tergantung bagaimana cara kalian milih datanya. Kalau milih datanya sama, ya bersifat rekursif. Oke, jadi ini yang perlu diperhatikan adalah ini ya, sifat rekursifnya, sifat rekursif di metode polinom Newton bergantung pada pemilihan datanya. Jadi kita bisa menggunakan sifat rekursif kalau data yang kita pilih sama persis dengan data di order sebelumnya. Urutannya sama. Tinggal nambahin data terakhirnya aja. Gitu ya. Tadi kita udah hasilkan, tadi itu berapa sih? Kalau kita menggunakan polinom Newton, order pertama, kita dapat P
1X-nya itu adalah 2,218851 atau errornya 0,0158%. Sedangkan kalau kita menggunakan polinom Newton orde kedua, tadi kita pakai dua versi ya. Yang pertama kita menggunakan data dari orde 1, kita dapat 2,219163 atau errornya 0,0018%. Yang satu lagi kita bikin data baru. Nah, karena kita bikin data baru, berarti kita nggak bisa menggunakan sifat rekursif dari orde satunya. Kita harus hitung ulang. Dapatnya 2,219237 atau errornya sebesar 0,001529%. Nah, yang terakhir, ketika kita menggunakan polinom Newton orde 3, nah kita menggunakan sifat rekursif dari polinom orde 2 yang terakhir. Karena pemilihan datanya kita sama persis dengan yang terakhir. Maka langsung dapat 2,219208. Atau errornya lebih kecil, 0,000295. Nah, jadi interpolasi menggunakan metode polinom Newton dan Lagrange secara konsep dia bagus. Kenapa? Karena peningkatan ordenya, orde Lagrange dan orde Newton itu bisa mengurangi nilai errornya, gitu ya. Jadi dengan menggunakan polinom Newton dan Lagrange itu dia bagus karena kalau pakai metode polinom biasa, peningkatan orde polinomnya tidak menjamin kalau kita akan mengurangi nilai errornya. Seperti itu. Cuman Lagrange itu kendalanya cuma satu, yaitu apa? Kita nggak bisa bersifat rekursif. Jadi kita kalau mau pakai orde ketiga ya, hitung dari awal lagi. Hitung A0, A1, A2, A3-nya. Nah, kalau Newton ada metode rekursifnya. Tapi dengan catatan ya, metode rekursif Newton itu bisa kita pakai dengan catatan pemilihan datanya persis sama. Oke, nah untuk yang tadi, ini kejadian PR lagi, PR ketiga. Ini dengan menggunakan metode Newton orde pertama, kedua, ketiga. Sama kayak tadi ya, kalau orde pertama kita pakainya cuma ini aja. Ini untuk orde pertama. Oke. Nah, orde kedua, nah kalian bisa milih sih. Kalau kalian mau pakai sifat, kok ini sih? Ya, kalau kalian mau pakai sifat rekursif, berarti orde kedua pakainya ini. Ini untuk sifat rekursifnya. Oke. Nah, orde ketiga, kalau kalian mau pakai sifat rekursif dari orde pertama, dari orde kedua, berarti ketiga pakainya ini. Kayak gitu ya. Tapi kalau kalian mengganti data, jadi urutan datanya diganti, maka kalian nggak bisa menggunakan sifat rekursifnya. Seperti itu. Jadi penggunaan metode Newton itu nggak selalu bersifat rekursif. Tergantung bagaimana cara kalian memilih datanya. Oke, paham ya? Untuk Newton ya. Tadi dicobain aja, untuk minggu depan kita coba bahas bareng-bareng. Ini nggak usah lah ya. Ini nggak usah, ini buat latihan aja. Karena tadi udah ada contohnya ya. Latihan aja. Oke. Nah, ini kira-kira pendekatan kurvanya ya. Jadi kenapa metode polinom Lagrange dan polinom Newton tuh bagus kalau kita tingkatin ordenya menghasilkan error yang lebih kecil karena dia mendekatkan seperti ini. Jadi ini kita dekatkan. Semakin banyak titik yang kita dekatkan, maka kita akan ngebentuk bentuk kurvanya. Jadi yang ini namanya kurva interpolasinya ya. Kurva interpolasinya akan semakin mendekati kurva aslinya. Seperti itu. Jadi kalau yang metode polinom biasa kan nggak selamanya seperti ini. Tapi kalau polinom Newton ataupun interpolasi Lagrange tuh dia akan mendekatkan menjadi bentuk yang seperti bentuk kurvanya. Oke. Nah, metode terakhir itu adalah metode interpolasi Newton-Gregory. Sebenarnya ini adalah metode Newton, interpolasi Newton. Bedanya
kalau di Newton Gregory syaratnya itu adalah jarak datanya harus sama. Jadi kalau tadi nih, contoh, kalau ini bisa ya pakai Newton Gregory ya, karena jaraknya satu kan. Kalau yang ini nih, nah ini nggak bisa nih, karena ini jaraknya beda-beda. Ini ada 10, ini ada 5, ada 2, ada 2,5, ada 7,5. Jadi kalau Newton Gregory itu syaratnya adalah titiknya itu harus berjarak sama. Nah, kenapa harus berjarak sama? Ternyata kalau titiknya itu berjarak sama, rumus dari poin Newton akan menjadi lebih sederhana. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Misal kita punya datanya data yang jaraknya sama. X0, X1, X2, dan seterusnya. Di mana X1 itu adalah X0 ditambah H. X2 itu X0 tambah 2H. X3 itu X0 tambah 3, dan seterusnya. Maka kita bisa mendapatkan persamaan bahwa X itu adalah X0 ditambah SH. Di mana S itu adalah bilangan real ya dari peningkatannya. Maka ntar rumus polinom Newtonnya jadi seperti ini. Untuk kasus jaraknya sama. Oke. Jadi lebih sederhana. Nah, sama kayak tadi, ini akan lebih mudah kalau kita dalam bentuk tabel ya. Tabel seperti ini. Nah, jadi delta F0 itu adalah F1 min F2. F1 min F0 ya. Kalau delta kuadrat F0 itu berarti F1 delta F1 kurang delta F2 dan seterusnya ya. Nah, delta F0 itu F1 min F0 dan seterusnya. Nah, kalian coba kita kerjain menggunakan Newton Gregory ya. Karena data kita yang kita punya tuh ini ya. Ini datanya bagus kan ya? Kita pakai ini data untuk Newton Gregory aja ya. Jadi kita akan coba ini contoh untuk Newton Gregory. Contoh untuk Newton Gregory. Karena syaratnya kalau mau pakai Newton Gregory itu adalah jaraknya itu harus sama. Jarak itunya apa? Jarak datanya. Oke, kita balik lagi ke Excel. Bentar, saya buka dulu Excelnya. Oke, saya bikin dulu data yang kita mau pakai. Data X sama Fx. 0, 1, 2, 3, 4. Ini apa sih? Cos X ya. Ini cos X berarti sama dengan cos X. Oke. Oke. Kemudian X yang mau kita cari itu adalah X sama dengan 2,5. Berarti Fx-nya sama dengan cos 2,5. Oke. Oke. Nah, kita akan menggunakan metode Newton Gregory dengan menggunakan tabel. Kita menggunakan tabel polinomnya ya. Oke. Di sini tabelnya XI-nya atau ini I-nya X sama kayak tadi. Kemudian FI, FXI ya atau YI lah ya. YI itu sama aja FXI. Kemudian delta, aduh delta simbolnya ada nggak sini? Delta, mana simbol? Delta, mana delta ya? Delta. Nah, kita bikin simbolnya ya. Delta. Delta. Pakai ini aja deh. Pakai equation aja. Equation lebih gampang. Delta mana delta? Delta kan. Delta F. Delta F. Ini kita taruh di sini. Kemudian kita copy aja. Ini ntar delta F kuadrat. Kemudian delta F pangkat 3. Delta F sampai berapa sih ini? Sampai order ke 1, 2, 3. Oh, sampai ke 4 ya. Delta F sampai 4.
Ini mana ini? Oh, nggak ada. Question tool. Pangkat mana pangkat? Delta. Question tool. Delta kuadrat. Ini. Oke. Ini delta pangkat 3. Oke. Yang ini delta pangkat 4. Oke. Nah, ini kita udah punya ya persamanya dari 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4. Kebetulan X-nya pun 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kebetulan. Oke, ini fungsinya paste. Nah, tadi kita tahu, kita buka dulu tabelnya. Untuk Newton Gregory, nah ini dia. Ini kita copy dulu. Oke. Oke, ini untuk fungsi fx-nya. Berarti ini di skip ya. Langsung ke sini. F1 min F0. Yang ini min, ini min, ini. Ini min, ini. Ini ada 2 yang di skip. Ini min, ini min, ini min, ini. Oke, ini 3 yang di skip. Ini min, ini min, ini. Oke, ini 4 yang di skip. Oke, ini kita udah bikin tabelnya. Nah, sekarang dia minta menggunakan order order. Nah, rumusnya dulu mana? Rumusnya kita copy dulu. Rumusnya tuh ini. Nah, rumusnya adalah ini. Nah, kita tinggal tentuin aja mau order ke berapa. Oke, misalkan kalau kita mau langsung sampai order ke misalkan ya, ini S-nya itu berarti berapa? S itu 1 ya. S-nya itu berarti 1 kan. S itu adalah selisihnya ya. Selisih antara datanya itu 1. Oke. Berarti 0 dong. Ya udah nggak apa lah. Oke. Udah kita masukin ke sini aja. Kita mau sampai ke berapa itunya apa si ordernya itu. PN-nya. Jadi kita mau sampai Newton Gregory yang order ke berapa. Oke. Misalkan kalau kita sama sampai Newton Gregory order pertama, ya berarti cuman 2 data ini aja. Nah, berarti kalau kita polinom Newton Gregory order 1. Oke, berarti kita ambil 2 data kan. Karena kita butuh 2,5, berarti X0-nya itu 2, X1-nya itu yang 2,5. Gitu ya. Oke, berarti ntar P1-nya menjadi, berarti Fx0-nya berarti ini. Oke, ditambah S-nya itu, oke, 1 faktorial ya, dikali F0-nya. Berarti S dikali dengan sigma F0-nya. Sigma F0-nya itu berarti, apa itu? F1 min F0. Berarti yang ini ya. Yang ini ya. Salah kan? Ya ini berarti yang ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Ini berarti ya. Oke. Nah, ini 3 dong ya.
Oke. Nah, ini dapatnya seperti ini nih. Kalau kita menggunakan order pertama. Kalau kita hitung errornya, berarti absolut dikurangin ini dibagi ini dikali 100. Oke, masih besar errornya 23%. Bener kan ya? Berarti kan PX0-nya 2. Betul. Itunya kayak betul. Ini sama ini, ya bener ya. Ini sama ini kan ini. Ini sama ini, ya bener ya. Oke. Nah, ini kalau kita menggunakan order pertama, itu dengan menggunakan data 2 sampai 3. Kalau kita menggunakan polinom order kedua, polinom Newton Gregory order 2. Saya ambil X0-nya misalkan 1 aja deh ya. X0-nya dari 1, X1-nya itu berarti 2, X2-nya itu berarti 3. Oke, berarti P2-nya. Oke, berarti Fx0 berarti ini ditambah S dikali, bentar, S dikali ini berarti ya, ini, kemudian ditambah, oh 0 semua dong ini. S1-nya kan 0 ya. Wah, berarti ini 0 semua ya. Wah, karena ini 0 semua ya S-nya ya. S min S1, S min S2. Tar, coba cek dulu. Salah di mana ya? Oke, S. Oke. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat ya, karena kita S-nya itu cuma 1 ya. S itu apa sih? S. Oh, bukan. S itu, oh bukan H ya. Bukan S, salah. Berarti S starter. H yang 1. H-nya 1, tapi S-nya itu adalah bilangannya ya. Bilangan itunya. Bilangan ordernya. Kalau kita lihat SHS, S itu, oke. Bentar, ini ada yang salah nggak sih ini? Bentar deh. P1. S-nya 1. P1. S-nya apa ya? SH. SH. 3H. Oke. Oh, X1 S-nya 1. Kalau S2, 2 min 1. Oke. Oh iya, S itu ordernya ya berarti ya. Berarti kalau S-nya 3. Oke. Oke. Coba kita coba. Berarti yang ini udah benar. Karena S-nya 1. Order pertama soalnya. Oke. Order kedua berarti S-nya 2 ya. Sama dengan Fx0. Fx0 ditambah 2 dikali sigma F0. Ini dong ya. Sigma F0 itu berarti, bentar. F0. Kok ada yang salah ya? Bentar nih. Oke. Sigma F0-nya ini. Kemudian ditambah 2 dikali 2 min 1 dibagi 2 faktorial kan 2 ya. Dikali sigma F0. Ini dong. F1. F. Ini ya. Ini. Oke. Ditambah lagi. Oke. 2 dikali
2 min 1 dikali 2 min 2 habis dong 0 ya. Oke, berarti udah cuma sampai order kedua doang. Oke, 2 min 2 habis ya. 2 min 2 dikali 2 min 2 dibagi 3 faktorial itu 6. Dikali sigma F0 tuh F1 sama F2 ini dong. 3 itu sampai, oh udah habis. Sampai sini doang berarti. Udah cuma sampai sini doang berarti. Oke. Nah, karena yang lainnya 0 kan. Nah, ini kalau kita bikin sama aja ya. Bentar. F1 S min S. Kayaknya kurang bener deh. Bentar. Ini N-1 ya. Sampai N-1. Berarti kan kalau dilihat dari gambar ini SH. S itu kan kelipatannya. NH ya. NH. N-nya itu kan ordernya. Oh iya. Benar berarti. Oke. Berarti kalau kita masukin kode kedua. Berarti Fx0-nya. Oke. S-nya 2 berarti. 2 dikali ini. Ditambah 2 dikali 2 min 1 dibagi 2 dikali itu. Oke, udah harusnya benar. 9899. Tapi sama aja kan ini. Oke, bentar. Kalau order ketiganya, coba. Polinom order Newton Gregory. Order 3. Berarti kalau order 3 kita ambil ini aja deh. Dari 0 aja, dari 1 aja deh. Dari 0 aja deh. Jadi X0-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3, X4-nya 4. Kebanyakan. 3. Oke. Nah, berarti kalau gitu P3-nya berarti Fx0. Saya salah kan. Fx0 ditambah S-nya itu kan 3 ordernya. 3 dikali ini. Kemudian ditambah 3 dikali 3 min 1 dibagi 2 dikali ini. Kemudian ditambah 3 dikali 3 min 1 dikali 3 min 2. 3 min 2 dibagi 3 faktorial itu 6. Dibagi 6 dikali ini. Udah ya. Karena yang keempat nggak ada pasti. Oke. Kok sama semua hasilnya? Ntar. Kenapa salah ya? Oke. Oke, ntar untuk yang Newton Gregory mungkin ntar saya cek lagi ya. Karena ini kayaknya salah rumusnya deh. Rumusnya salah deh. Ntar saya coba cek lagi deh. Karena ini ada kesalahan. Kenapa hasilnya sama semua. Oke, jadi ntar untuk yang Newton Gregory sementara kita postpone dulu aja. Kita tunda untuk ntar saya cek ulang dulu untuk cara makainya ya. Karena saya coba hasilnya semuanya sama. Harusnya nggak kayak gitu ya. Harusnya dia berperilaku seperti Newton. Dia ordernya meningkat, harusnya si errornya juga menurun harusnya ya. Oke, jadi ntar untuk yang Newton Gregory ini saya akan coba cek lagi. Akan dicek lagi.
Oke, jadi karena tadi saya coba pas di Excel hasilnya untuk order 1, order 2, order 3 sama semua. Padahal harusnya nggak sama semua ya. Ntar saya coba cek lagi. Oke, jadi untuk sementara kita belajar yang Newton, polinom Newton sama polinom Lagrange. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak untuk interpolasi metode yang Newton dan Lagrange? Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Cukup. Cukup. Nggak ada ya? Oke, berarti jangan lupa untuk minggu depan, kalau nggak salah, jadwal kita itu udah online ya. Minggu depan kalau nggak salah itu jadwal offline ya. Jadwal offline kita. Berarti minggu depan itu kita eh, hari Kamis itu offline untuk mata kuliah metode numerik. Oke, jadi ntar untuk PR-nya, berarti PR-nya itu ada 3 ya, yaitu PR yang menggunakan metode Newton, kemudian PR yang menggunakan metode Lagrange, tadi ya, Lagrange, ini PR nomor, ini Lagrange ya, Lagrange, kemudian nomor 2 ya berarti itu. Nomor itu berapa tadi? Tadi itu berapa sih tadi itu nomor 3, di nomor 2 ini. Ini PR nomor 2 itu yang menggunakan metode Lagrange ya, yang ini. Kemudian PR nomor satunya itu kalau nggak salah tadi ini ya, yang cara buktiin ini ya. Mana ya? PR nomor satunya itu kalau nggak salah, mana ya? Di atas ya? Oh nggak ada ya? Tar. Tadi ada satu lagi. Nggak ada ya? Oke, bentar. Oh nggak ada ya? Oh berarti ini aja ya? Cuman 2 berarti ya? Tadi ada lagi. Oh ada ini. Nah ini. Ada 2 kan? Ini PR nomor 1. 1 tuh yang Lagrange. 2 itu yang ini. Yang suruh buktikan. Kenapa bisa A2-nya seperti itu? PR yang ketiga itu adalah polinom Newton. Oke, jadi ini kita akan bahas di minggu depan, insya Allah. Kan minggu depan kita kebetulan offline, jadi kita bisa lihat langsung. Kalian coba, kalian juga coba di Excel ya buat latihannya. Kalian ntar ujiannya untuk yang kelas reguler kayak biasa, kayak UTS kemarin, yaitu buka Excel, kalian operasikan Excel dari awal tapi ya, bukan tinggal masukin angkanya doang. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti untuk yang minggu ini, minggu ke-9, kita sudahi saja. Untuk nanti rekamannya mungkin saya akan upload di YouTube ya. Ntar saya kabarin, mungkin ada halaman, ntar slide-nya saya kirim secepatnya. Oke, jadi untuk mengingatkan, minggu depan kita offline di kampus. Untuk yang kelas reguler, diharapkan datang dan membawa laptop ya, biar kalian kita mengoperasikan Excel-nya bagaimana cara mengolah di Lagrange sama di Newton-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja untuk perkuliahan minggu ke-9 ini. Ntar untuk absensinya saya akan bukakan mungkin 10 menit setelah ini berakhir ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.